Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fuad Rahman. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia tahun akademik 2021-2022. Di sini saya akan menyampaikan beberapa tentang biografi dan pemikiran tokoh filsafat pendidikan Islam yaitu Ibnu Rusdi. Video ini juga merupakan sebuah tugas pertemuan terakhir mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Ibnu Rusdi. Nama lengkap beliau adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Rusdi. Beliau dilahirkan pada tahun 510 Hijriah atau 1126 Masehi di Andalusia, tepatnya di kota Cordova. Beliau juga dilahirkan dari keluarga yang melahirkan hakim-hakim terkenal pada masanya. Seperti ayahnya, Ahmad ibnu Muhammad, ia merupakan seorang ahli hukum Islam dan pernah menjadi hakim di Cordova. Sementara kakeknya, Muhammad ibnu Rusdi, ia merupakan seorang ahli fikih mazhab Maliki dan imam masjid Cordova, serta pernah menjabat menjadi hakim agung di Spanyol. Pendidikan yang ditempuh oleh Ibnu Rusdi sendiri, ia diawali dengan belajar Al-Quran di rumahnya sendiri dengan ayahnya. Kemudian, ia mempelajari ilmu-ilmu dasar keislaman seperti fikih, usul fikih, hadis, ilmu kalam, bahasa Arab, dan sastra. Kemudian, dia mendalami ilmu fikihnya dan menguasainya melalui kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Masuk ke pembahasan. Ajaran Ibnu Rusdi yang terkenal di Eropa ialah dengan sebutan Averroism. Ajaran ini ialah berpangkal kepada pemikiran merdeka. Namun, pemikiran ini ditolak keras oleh dunia Kristen di Eropa dan telah mempengaruhi universitas-universitas di Eropa untuk berabad-abad lamanya, sehingga menimbulkan zaman Renaissance di benua Eropa. Ibnu Rusdi terkenal sebagai pengulas Aristoteles atau komentator. Gelar ini cukup tepat untuknya karena pemikirannya yang mencerminkan usahanya yang keras untuk mengembalikan pemikiran Aristoteles kepada kemurniannya yang semula setelah tercampur aduk dengan unsur-unsur Platonisme yang cukup memburukan dan yang telah dimasukkan oleh filsuf Iskandaria. Selama hidupnya, Ibnu Rusdi meyakinkan bahwa filsafat Aristoteles, jika difahami sebaik-baiknya, maka tidak akan berlawanan dengan pengetahuan tertinggi yang bisa dicapai oleh manusia. Bahkan, perkembangan kemanusiaan telah mencapai tingkat tertinggi pada diri Aristoteles, sehingga tidak ada orang yang melebihinya. Orang-orang yang datang setelah Aristoteles, mereka mengalami kesulitan. Bahkan, hingga mereka memeras otak mereka untuk menemukannya. Sedangkan, bagi Aristoteles, pemikiran-pemikiran semacam itu mudah untuk dicapainya. Dalam mempelajari pemikiran Aristoteles, Ibnu Rusdi menggunakan buku terjemahan Aristoteles dan terjemahan ulasan-ulasannya. Ia sangat berusaha keras untuk menjelaskan pemikiran Aristoteles yang masih gelap dan memperbandingkannya dengan yang lain. Namun, Ibnu Rusdi juga tidak terhindar dari kesalahan-kesalahan yang pernah dialami orang-orang sebelumnya. Hal ini bisa dipahami bahwa bisa saja terjemahan-terjemahan tersebut tidak menyatakan dengan teliti terhadap pemikiran Aristoteles yang terdapat dalam bahasa Yunani. Peranan akal dalam filsafatnya. Ibnu Rusdi merupakan seorang filsuf Islam yang mementingkan akal daripada perasaan. Menurutnya, persoalan-persoalan tentang agama itu harus dipecahkan menggunakan kekuatan akal. Dalam hal ini, termasuk juga dalam ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan erat dengan akal. Menurut Ibnu Rusdi, logika
harus dipergunakan sebagai dasar semua penilaian terhadap kebenaran. Dalam mempelajari agama juga, menurut beliau, semua orang harus memikirkannya secara logika. Mengenai tujuan agama sendiri, Ibnu Rusdi mengatakan bahwa pokok tujuan syariat Islam yang sebenarnya ialah pengetahuan yang benar dan amal perbuatan yang benar. Mengenai pengetahuan, Ibnu Rusdi mengungkapkan bahwa untuk mengetahui dan mengerti adanya Allah Subhanahu wa taala serta segala alam yang tercipta ini, pada hakikatnya sebenarnya apa maksud syariat itu dan mengerti apa pula yang sebenarnya dikehendaki dengan pengertian kebahagiaan di akhirat yakni surga dan kecelakaan di akhirat yakni neraka. Dan maksud amal perbuatan yang benar ialah mengerjakan hal-hal yang baik dan menjauhkan pekerjaan-pekerjaan yang mengakibatkan penderitaan. Mengetahui tentang amal perbuatan seperti inilah yang dinamakan ilmu yang praktis. Permasalahan filsafat Ibnu Rusdi. Di dalam filsafat Ibnu Rusdi, terdapat 5 permasalahan yang sangat mendasar, yaitu pengetahuan Tuhan, soal-soal al-juziyat, kemudian terjadinya alam maujudat dan perbuatannya, lalu keazalian dan keabadian alam, gerak dan keazaliannya, serta akal yang universal dan satu. Pengetahuan Tuhan di dalam filsafat Ibnu Rusdi dinyatakan bahwa Tuhan tidaklah mengetahui soal-soal juziat seperti yang diungkapkan oleh Aristoteles. Pemikiran ini didasari atas argumen yang menggerakkan yakni Tuhan merupakan akal yang murni, bahkan merupakan akal yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu, pengetahuan akal yang tertinggi pula agar ada penyesuaian yang mengetahui dan yang diketahui. Oleh karena itu pula, tidak mungkin Tuhan mengetahui selain zatnya sendiri, sebab tidak ada zat lain yang sama luhurnya dengan zat Tuhan. Amal perbuatan. Dalam amal perbuatan timbul masalah mendasar, yaitu bagaimanakah terciptanya alam semesta ini dan amal perbuatannya. Bagi golongan agama, jawabannya mungkin cukup jelas. Kita menjawab itu semua merupakan ciptaan Tuhan. Namun, bagi sebagian golongan filsafat, mereka menjawab bahwa pertanyaan itu harus ditinjau dengan akal pikiran. Di antara mereka, ada yang menyimpulkan bahwa materi ini berupa materi azali, dan di antara mereka juga ada yang menyimpulkan bahwa materi ini merupakan materi abadi, atau tanpa permulaan terjadinya. Perubahan materi itu menjadi benda-benda lain yang beraneka macam, yang terdapat kekuatan di dalam itu sendiri secara otomatis, atau artinya tidak langsung dari Tuhan. Keazalian alam. Dalam masalah ini timbul pertanyaan, apakah alam ini ada permulaan terjadinya atau tidak? Ibnu Rusdi mengemukakan bahwa alam ini azali tanpa adanya permulaan. Dengan demikian berarti bahwa bagi Ibnu Rusdi ada 2 hal yang azali, yaitu Tuhan dan alam ini. Hanya saja bagi Ibnu Rusdi, keazalian Tuhan itu berbeda dengan keazalian alam. Sebab keazalian Tuhan itu lebih utama dari keazalian alam. Gerakan yang azali. Ibnu Rusdi berpendapat bahwa walaupun Tuhan adalah sebab atau penggerak pertama, Dia hanyalah menciptakan gerakan pada akal pertama saja. Sedangkan gerakan-gerakan selanjutnya dalam kurung kejadian-kejadian di dunia ini itu disebabkan oleh akal-akal selanjutnya. Oleh karena itu, menurut Ibnu Rusdi, tidak dapat dikatakan bahwa adanya pimpinan dari Tuhan terhadap terjadinya peristiwa-peristiwa di dunia ini. Yang terakhir, akal yang universal. Menurut Ibnu Rusdi, akal itu adalah suatu universal. Maksudnya,
bukan saja akal yang aktif adalah esa dan universal, tetapi juga akal kemungkinan, yakni akal reseptif adalah esa dan universal. Sama dan satu bagi orang lain. Dengan kata lain, akal orang perseorangan tidaklah memiliki keabadian. Tetapi, yang kekal dan abadi itu adalah akal yang universal. Karya-karya Ibnu Rusdi. Yang pertama, kitab Tahafut At-Tahafut. Kitab ini berupaya menjabarkan dengan menyanggah butir demi butir keberatan terhadap Al-Ghazali. Kitab ini lebih luas daripada Al-Fasl dalam menegaskan keunggulan agama yang didasarkan wahyu atas akal yang dikaitkan dengan agama yang murni rasional. Yang kedua, yakni kitab Fash al-Maqal fi ma bain al-hikmat wal syariah min al-ittisal. Kitab ini berisikan tentang hubungan antara filsafat dengan agama. Yang ketiga adalah kitab Al-Kashfan Manahij al-Adillat fi Aqaid al-Millat. Kitab ini berisikan tentang kritik metode para ahli ilmu kalam dan sufi. Yang terakhir, kitab Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid. Kitab ini berisikan tentang uraian-uraian fikih. Pemikiran epistemologi Ibnu Rusdi. Dalam kitabnya yang pertama, Ibnu Rusdi berpendapat bahwa mempelajari filsafat itu bisa dihukumi wajib. Dengan dasar argumentasi bahwa filsafat tak ubahnya mempelajari hal-hal yang wujud, yang lantas orang berusaha menarik perhatian atau hikmah atau ibrah darinya sebagai sarana pembuktian akan adanya Tuhan Sang Maha Pencipta. Semakin sempurna pengetahuan seseorang tentang maujud atau adanya Tuhan, maka semakin sempurnalah ia bisa mendekati pengetahuan akan adanya Tuhan. Bahkan, banyak ayat-ayat Al-Quran, Tuhan mendorong untuk manusia senantiasa menggunakan daya nalarnya dalam merenungi ciptaan-ciptaannya. Jika kemudian seseorang dalam pemikirannya semakin jauh dengan dasar-dasar syar'i, maka ada beberapa kemungkinan. Pertama, ia tidak memiliki kemampuan atau kapasitas yang memadai untuk berkecimpung di dunia filsafat. Kedua, ketidakmampuan dirinya mengendalikan diri untuk tidak terpeleset pada hal-hal yang dilarang oleh agama. Dan yang ketiga adalah tidak adanya pendamping atau guru yang handal yang bisa membimbingnya memahami dengan benar tentang suatu objek pemikiran tertentu. Ibnu Rusdi berpendapat bahwa ada 3 macam cara manusia memperoleh pengetahuan, yakni yang pertama lewat metode al-khotabiyah atau retorika. Yang kedua lewat metode al-jadaliyah atau dialektika. Dan yang terakhir lewat metode al-burhaniyah, demonstratif. Ketiga metode tersebut telah digunakan oleh Tuhan sebagaimana terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran. Metode itu telah diperkenalkan oleh Allah SWT sedemikian rupa, mengingat derajat pengetahuan dan kemampuan intelektual manusia itu amat beragam. Sehingga Allah SWT tidak menawarkan metode pemerolehan pengetahuan dan kebenaran hanya satu macam saja. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya, dan jika ada kata-kata yang salah, itu mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.